Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Shalom. Selamat membangun ibadah di hari Minggu ini. Ibadah Minggu ini masih kita lakukan di rumah-rumah. Kiranya tidak mengurangi kekhidmatan di dalam beribadah dan tetap ada sukacita. Salam dari kami untuk keluarga penjenengan semuanya. Ibadah minggu ini tanggal 5 April tahun 2020 merupakan Minggu Palmarum yang akan dilayani oleh Pendeta Kurniawan. Jemaat kekasih Tuhan, untuk memulai ibadah ini, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 362, bait 1 dan 3. Puji Tuhan, saudara-saudara, kembali Allah membuktikan cintanya, memelihara hidup panjenengan semua hingga saat ini. Kita berada di minggu pertama bulan April, Minggu Palmarum, minggu-minggu jelang kesengsaraan Tuhan. Mari bersama-sama hari Minggu, hari perhentian ini, kembali kita isi dengan kita datang kepada Tuhan beribadah. Kita mengambil saat teduh.
bahwa hidup dan kehidupan kami adalah anugerah dari Allah. Allah lah yang memberi. Allah yang tidak membiarkan kita hidup sendiri, melainkan memberikan penyertaan setiap saat, setiap hari, setiap persoalan, setiap hal, setiap kejadian. Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya. Ia setia, memberikan pimpinan dan mengatur menuju sempurna. Ialah Sang Kesempurnaan. Kepada Allah yang demikian, saat ini kami datang dan mendirikan peribadatan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dalam kuasa Yesus Kristus Sang Putra menyertai kehidupan saudara-saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Ibadat yang kita kerjakan bersama-sama dituntun firman Tuhan yang menjadi dasar tema surat Filipi pasal yang kedua, ayat 5 sampai dengan 9, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kemurahan yang terus Tuhan nyatakan untuk kami. Terima kasih waktu dan kesempatan yang kembali Tuhan sediakan dan kemampuan kami menjawab panggilan untuk datang dan kami beribadah. Inilah ekspresi iman kami. Di tengah suasana apapun, kami tidak ingin jauh dari Tuhan, karena Tuhan adalah sumber pertolongan dan kekuatan. Kami serahkan ibadat ini ke tangan Tuhan, memohon Roh Kudus sendiri yang memimpin dan menguasai kami. Kami memohon berkat Tuhan. Demikian pula dalam ibadah, kami menaikkan pengakuan atas keberdosaan. Sebab seringkali dalam hidup sehari-hari kami jatuh dalam dosa, mencederai kasih Tuhan. Demikian pula seringkali kami gagal mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kami mengakui, menyesali, beriman bahwa hanya pihak Tuhan yang memiliki kuasa mengampuni dosa manusia. Di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ibadah kami lanjutkan. Amin. Jemaat kembali diundang untuk berdiri.
Saudaraku sesama umat, bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa dalam menjalani hidupnya. Tetapi penyertaan Tuhan setiap saat juga memberi kesempatan kepada siapa saja yang menyadari, mengakui kesalahan dosa-dosa di hadapannya. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Berbahagialah yang mengaku dosa dan percaya diampuni, pengampunan Tuhan kembali diberikan. Firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru, berita anugerah, menuntun kehidupan kita berikut. Demikian firman-Nya. Kutipan surat Efesus pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan 21. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kita diingatkan kasih Kristus, bahwa selagi kita masih hidup, kasih akan terus dinyatakan. Betapa lebar dan panjangnya, tinggi dan dalamnya, dan itulah salib. 169 Kidung Jemaat 1 dan yang ketiga. Disilahkan duduk kembali, kita diantar dengan berdoa dan membaca bagian Injil Matius pasal yang ke-27.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius 27 ayat 20 sampai dengan 26. Dan sebelum itu, marilah kita berdoa mohon petunjuk dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa Allah yang di surga, Allah yang Maha Kudus, dimuliakanlah nama-Mu ya Allah yang Maha Tinggi. Terpujilah Engkau ya Allah. Pada saat ini Tuhan, dalam ibadah ini ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Allah. Engkau berikan kami kesempatan untuk membaca sebagian firman-Mu. Tuhan, pimpinlah kami di dalam kami membaca, mendengar, serta merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami serahkan juga hamba-Mu Bapak Pendeta Kurniawan yang akan Engkau pakai sebagai sarana untuk menabur firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap membaca, mendengar, merenungkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Matius 27 ayat 20 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi oleh hasutan iman-iman kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Akan diulang pembacaan ayat 22 dan 23. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka semakin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap pribadi yang setia membaca mendengar, terlebih berbahagia yang terus berusaha agar hidup yang dijalani berpadanan dengan yang Tuhan kehendaki. Jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, ibadah kita Minggu tanggal 5 April yang bersama-sama kita kerjakan dituntun oleh firman yang menjadi tema.
dari surat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 9 tadi, bahwa orang percaya harus menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Kita yang percaya meski berpikir dan merasakan apa yang menjadi teladan Yesus Kristus. Pilihan jalan hidup Kristus jelas. Merendahkan diri serendah-rendahnya. Jalan merendahkan diri adalah cara Allah untuk memberikan harapan pada manusia. Harapan pada manusia berdosa melalui Yesus Kristus, di mana kemenangan didapat melalui penderitaannya. Jalan hidup seperti itulah yang harus juga kita pilih. Hidup enak tidak begitu saja dipetik, tetapi diperjuangkan. Bukankah demikian dari banyak lini kehidupan, terlebih perkara keselamatan? Bukan mementingkan diri, tetapi merendahkan diri. Bukan mengutamakan diri, tetapi juga mengutamakan orang lain. Itulah karya Yesus dan itulah cinta. Ibu, bapak, dan jemaat yang terkasih, pilihan dan gaya hidup serta teladan yang konkret nyata dalam bacaan firman kita hari ini. Kutipan Injil Matius 27 ayat 20 sampai dengan 26, lengkapnya pasal 27 ayat 11 sampai dengan 54. Sebuah peristiwa historis yang memilukan telah terjadi, dan kala itu dengan sadar Yesus jalani konspirasi para pendosa yang ia terima dengan legowo, tanda kutip, agar keselamatan manusia berdosa terjadi. Ia yang tidak bersalah, ia yang tidak berdosa meski menanggung total dosa manusia. Ya, kalau kita baca lengkap perikop tersebut, Tuhan Yesus tidak melakukan pembelaan. Mulutnya diam. Ia biarkan Pilatus wali negeri larut dalam kebimbangannya, yang akhirnya karena kelanggengan kekuasaan, cuci tangan, karena kesulitan bersikap, kesulitan menentukan pilihan. Ia membiarkan Sanhedrin atau Dewan Keagamaan saat itu meluapkan amarahnya. Mereka para Dewan Keagamaan yang telah menggadaikan kebenaran karena sebuah kebencian. Dia juga membiarkan rakyat meneriakkan kematiannya. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara umat Tuhan, ia diam. Apakah ia kalah? Tidak. Sama sekali tidak. Yesus tahu benar, inilah saatnya benar-benar menjadi perantara cinta Bapa untuk umatnya.
jalan sengsara, hina, bahkan kematian pun, kala itu dengan sadar ia putuskan. Jalan salib bukanlah nasib buruk yang tidak disengaja. Nyata, disengaja. Itulah pembuktian cinta kepada umat dan sekaligus awal kemenangannya. Ya, awal kemenangannya. Sebab tanpa ada kematian tidak akan pernah terjadi peristiwa kebangkitan. Saudaraku milik Tuhan, di Minggu Valmarum ini adalah bijak kita merasakan dan merenungkan kembali cintanya sungguh utuh bagi kita. Bahwa ia Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan dengan kitabnya, tidak hanya mengatakan dengan mulutnya, tetapi ia membuktikan dengan tindakannya. Dan menyisakan pertanyaan reflektif bagi kita di minggu-minggu Palmarum, minggu-minggu kesengsaraan Tuhan ini juga. Yakni, apa respon saya dan saudara terhadap penyataan cinta yang agung seperti itu? Sudahkah hidup saudara-saudara dan saya berpadanan dengan ajakannya, setia kepada Allah Bapa, dan mengasihi sesama sebagai pembuktian patuh pada ajarannya. Bapak, Ibu, dan jemaat, ibadah minggu saat ini masih kita lakukan dalam frame kegiatan di rumah saja. Sebagai wujud ketaatan atas seruan social distancing, mari tetap kita lakukan agar keselamatan tidak hanya berhenti pada kita tetapi juga pada manusia lain. Dan setiap manusia dari kita dengan mudah melakukan ini. Dan inilah momentum yang pas untuk kita mempraktekkan berbagi hidup dan saling menjaga kehidupan satu dengan yang lainnya. Kita semuanya juga percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri, tetapi Ia akan terus memimpin, menyertai, dan menjaga. Dialah yang mengalahkan kematian, Dialah pula yang mengawal kehidupan. Selamat hari Minggu, selamat bersiap memasuki peristiwa dan pelayanan Jumat Agung. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak.
Saat teduh selesai, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan umat kepunyaannya yang mengaku percaya kepadanya. Maka kita akan bersama menyatakan pengakuan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali dan mari kita menaikkan doa-doa dalam syafaat. Kita ambil sikap doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kembali kami telah terima. Mampukan kami untuk tidak hanya mengerti, tetapi mempraktekkan dalam hidup sehari-hari. Mengasihi Tuhan dan hidup berorientasi bukan pada diri sendiri saja, tetapi juga atas orang lain. Kami bersyukur atas segala bentuk kemurahan secara khusus, atas pimpinan Tuhan dalam seminggu terakhir. Kami jalani hidup di tengah keprihatinan nasional bahkan mendunia karena virus corona. Dikuatkanlah kami semuanya, ya Tuhan. Oleh karenanya dalam syafaat saat ini kami mendoakan para pemimpin bangsa kami. Di tengah pandemi yang meski dihadapi bangsa besar, cakupan wilayah cukup luas, jumlah penduduk amat banyak, dengan beragam persoalannya. Kiranya pilihan langkah yang benar senantiasa menjadi kebijakannya. Kami mendoakan seluruh bangsa negara kami, para rakyat yang mendiami wilayah negara Republik Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Memohonkan kepada Tuhan kesehatan, kekuatan, mampukan mereka untuk taat atas seruan negara demi keutuhan dan keselamatan semua. Secara khusus kami mendoakan para pejuang garis depan kami, medis, paramedis, TNI, Polri, dan dinas-dinas terkait. Kami mohonkan kekuatan, ketangguhan, memohonkan sinergi, dan biarlah untuk kali ini mereka tetap bersatu dan terfokus untuk penanganan pandemi yang terjadi di tengah bangsa.
mendoakan kota Kediri dan sekitarnya, juga wilayah kabupaten di mana Tuhan menempatkan gereja, menempatkan kami. Kami doakan juga para pemimpin dan siapa saja yang ambil bagian aktif dalam menangani masalah besar ini. Kami mendoakan siapa saja sesama kami yang mungkin baik langsung maupun tidak sudah mulai terdampak, baik berkenaan dengan sosialnya, ekonominya, maupun juga psikisnya. Tuhan, kiranya Engkau menopang dan kembali menguatkannya. Ya, bersama Tuhan kami kuat, karena Tuhan badai pasti berlalu. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan jemaat-Mu. Kiranya kekuatan yang terus baru Tuhan nyatakan untuk siapa saja, baik induk maupun yang ada di pepandan pesantren, Paron, Gampeng dan Ngelangu, juga calon jemaat Semampir. Tuhan perlengkapi para pelayan Tuhan. Tuhan perlengkapi dan Tuhan lindungi segenap warga jemaat Tuhan. Mampukan gereja tetap terus eksis memberikan pelayanan di tengah-tengah suasana dan situasi yang tidak seperti biasa. Dan inilah cara Tuhan melatih kami secara khusus, menguatkan keluarga-keluarga kami, dan terlebih menguatkan rasa berserah kami kepada Tuhan yang memiliki kehidupan. Terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah dan pulang. Kami berserah atas perjalanan pulang, sama artinya kami menyerahkan perjalanan kehidupan. Dituntunnya selalu kami oleh Tuhan. Terima kasih, Engkau Allah kami, dalam Yesus Kristus yang telah mengajar berdoa kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menghimpun persembahan minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan. Kita akan menghimpun persembahan sebagai wujud syukur kepada Tuhan dan bukti kita mengasihi Tuhan. Adapun firman Tuhan yang mendasari di dalam kita mengumpulkan persembahan dari Roma 14 ayat 7 sampai dengan ke-8, demikian firman Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ibu Bapak, karena kita masih mengadakan ibadah di rumah masing-masing, kita akan mengumpulkan persembahan, bisa dihimpun kepada ketua kelompok masing-masing atau bisa diserahkan kepada gereja. Kita akan mengiringi dengan memuji memuliakan Tuhan 357.
bersama-sama menyerahkan persembahan yang sudah kita himpun di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur Tuhan kami naikkan ke tahta-Mu yang kudus. Karena sungguh kami merasakan kasih Allah dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan, dalam situasi yang sulit seperti ini, Allah masih melindungi, menjagai, dan memberkati kami. Teristimewa berkat kesehatan yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami. Dan bersyukur Tuhan, karena Allah terus menjagai di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini, Allah memberikan kesempatan kepada kami semuanya sebagai wujud cinta kasih kami kepada Allah dan tanggung jawab kami terhadap panggilan Allah. Kami diperkenankan mengumpulkan persembahan. Sucikan Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan untuk membesarkan kerajaan Tuhan di dunia ini. Kami menyerahkan Tuhan hidup dan kehidupan setiap jemaat-Mu ke tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara jemaat diundang untuk kembali berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah dan pulang ke rumah masing-masing. Kita taati apa yang menjadi seruan pemerintah. Kita percaya ini juga cara yang terbaik untuk kita dapat mengekspresikan kasih Tuhan. Kita bersiap terus untuk datang kepada Tuhan. Secara khusus dalam minggu-minggu ini, di mana bersama-sama bagian besar dari kalender gerejawi kita, baik Jumat Agung, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Raya Paskah. Hitung jemaat 358, bagian yang pertama saja. Allah Bapa di surga, sumber berkat dan hidup, meneguhkan, memberkati hidup kita semuanya. Tuhan Yesus Kristus, jalan dan keselamatan, menguatkan pengharapan, pengharapan keselamatan yang tak berkesudahan. Allah Roh Kudus yang adalah terang, menerangi setiap langkah juang, mengaruniakan kebijaksanaan. Tuhan sendirilah yang mencukupkan dan melengkapi damai sejahtera atas kehidupan kita semua hari ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Bait 358.
Jemaat kekasih Tuhan, ibadah selesai. Mari kita teruskan gerakan social distancing. Kita memohon kepada Tuhan agar pandemi corona segera berakhir dan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.